Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menganalisis efektivitas metode Jacobi dan Gauss-Seidel dalam penyelesaian sistem persamaan linear pada rangkaian listrik. Kebetulan, kami di sini memakai jurnal dari Bambang Agus Sulistiono, S. Samijo, dan Dian Devita Yohani yang berasal dari pendidikan jurusan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia. Di sini, judul yang mereka angkat itu analisis efektivitas metode Jacobi dan Gauss-Seidel dalam penyelesaian sistem persamaan linear pada rangkaian listrik. Oke, untuk memperkenalkan diri, saya Muhammad Wildan Alif. Di sini bersama rekan-rekan saya yaitu Elvarina Farnosi Citra, Dwi Santana Baru Silayan. Nah, kami akan menjelaskan benar nggak yang dibuatnya di sini nih, maksudnya kayak kesesuaian analisis efektivitas dari Jacobi dan Gauss-Seidel. Jadi lebih ke membuktikannya. Pertama, latar belakangnya sistem persamaan linear sering muncul dalam analisis rangkaian listrik. Terus metode iteratif Jacobi dan Gauss-Seidel merupakan solusi numerik yang umum digunakan. Evaluasi diperlukan untuk menentukan metode yang tepat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi metode Jacobi dan Gauss-Seidel dari segi efisiensi dan akurasi, serta memberikan panduan dalam memilih metode yang tepat berdasarkan karakteristik sistem. Sistem persamaan yang kita pakai di sini berdasarkan jurnal itu, kita menggunakan sistem persamaan dari ini menghasilkan 3 persamaan linear. Selesai menggunakan kedua 4I1 kurang I2 tambah I3 sama dengan 10, I1 min I1 tambah 3I2 kurang I3 sama dengan 15. Terus ada I1 kurang I2 tambah 2I3 sama dengan 10. Nah, metode Jacobi. Apa itu metode Jacobi? Metode Jacobi itu menghitung nilai variabel pada iterasi baru menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya. Ini cocok untuk sistem paralel, namun membutuhkan lebih banyak iterasi untuk konvergen. Terus ada metode Gauss-Seidel, itu berbeda dengan Jacobi. Metode Gauss-Seidel ini langsung menggunakan hasil baru untuk perhitungan selanjutnya dalam satu iterasi. Hal ini menjadikan konvergensi lebih cepat dan stabil. Oke, untuk simulasi dan implementasi itu, kami akan melakukannya secara manual di Excel dan juga dengan bahasa pemrograman Python. Kedua metode diuji dengan inisialisasi awal 0 dan dihitung dengan galat toleransi error itu 0,001. Maka untuk itu kita akan beralih ke Elvarina yang akan menampilkan cara penghitungan manualnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan secara manual dengan menggunakan metode lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel. Di sini sudah terdapat persamaan yang sudah dibacakan Wildan sebelumnya untuk mencari hasil iterasi agar mendapatkan nilai galat sama dengan 0,001. Di sini kita harus mencari terlebih dahulu untuk persamaan dari I1, I2 dan I3-nya. Caranya yaitu dengan mengeluarkan setiap I1, I2, dan I3 pada setiap persamaan. Untuk I1 persamaannya yaitu
10 ditambah I2 dikurang I3 per 4. Dan untuk persamaan I2 sama dengan 15 ditambah I1 ditambah I3 per 3. Dan untuk persamaan terakhir yaitu I3 sama dengan 10 dikurang I1 ditambah I2 per 2. Jika sudah mendapatkan persamaan I1, I2, dan I3, maka kita bisa menyelesaikan pencarian iterasinya. I1, I2, I3. Untuk iterasi 0, tebakan awalnya yaitu 0. Untuk iterasi 1, kita bisa memasukkan nilai dari iterasi 0 ke dalam persamaan untuk iterasi 1. Untuk persamaan I1, maka 10 ditambah I2 sama dengan 0 dikurang 0 I3 per 4 sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5. Untuk iterasi 2, 15 ditambah I1 nya 0 ditambah I3 0 per 3 sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Dan untuk persamaan I3, 10 dikurang 0 ditambah 0 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Selanjutnya untuk iterasi 2, 10 ditambah I1 2,5 dikurang I3 yaitu 5 per 4 sama dengan I2 nya yaitu 5. 10 ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5. Untuk I2 nya yaitu 15 ditambah 2,5 ditambah 5 per 3 sama dengan 22,5 per 3 sama dengan 7,5. Dan untuk I3 nya yaitu 10 dikurang 2,5 ditambah 5 per 2 sama dengan 12,5 per 2 sama dengan 6,25. Untuk iterasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk metode yang kedua yaitu metode Gauss-Seidel. Untuk tebakan awal pada Gauss-Seidel yaitu 0. Dan untuk iterasi yang ke-1, persamaannya yaitu 10 ditambah I2 sama dengan 0 dikurang 0 per 4 sama dengan 10 per 4
2,5. Untuk I2 yaitu 15 ditambah 2,5 ditambah 0 per 3 sama dengan 17,5 per 3 sama dengan 5,8333. Dan untuk I3 nya yaitu 10 dikurang 2,5 ditambah 5,8333 dibagi 2 sama dengan 13,333 per 2 sama dengan 6,666. Selanjutnya untuk iterasi yang kedua, persamaannya yaitu 10 ditambah 5,8333 dikurang 6,666 dibagi 4 sama dengan 9,1673 per 4 sama dengan 2,2917. Dan untuk I2 nya yaitu 15 ditambah 2,2917 ditambah 6,666 per 3 sama dengan 23,9578 dibagi 3 sama dengan 7,9861. Dan untuk persamaan I3 nya yaitu 10 dikurang 2,2917 ditambah 7,9861 per 2 sama dengan 15,6941 dibagi 2 sama dengan 7,8471. Untuk iterasi selanjutnya akan diselesaikan oleh rekan saya Wildan pada Microsoft Excel. Oke, ini kita dapat dari persamaan yang tadi yang ini, persamaan yang ini. Nah, selanjutnya itu kita buat dulu iterasinya. Kita buat kolom ya, maaf. R I1, I2, I3, intoleransi galatnya, galat kasih warna dulu. Gila warna. Nah, kita anggap pada iterasi per 0 itu semua angka diinisialisasi dengan 0. 0. Oke. Galatnya juga belum ada. Ini ini hasilnya itu. Oh, oke, nanti aja. Pada iterasi 1 rumus I1 itu I1 ini berarti 10 ditambah I2-nya dikurang I3 bagi 4 2,5. I2-nya itu 15 ditambah I1 tambah I3
bagi 3. Terus I3-nya itu sama dengan 10 kurang I1 tambah I2 per 2, 5. Untuk rumus toleransi galatnya atau errornya itu sama dengan max ABS absolut itu nilai I1 dikurang I sebelumnya, terus ABS lagi kekurung dikurang dengan nilai sebelumnya lagi I2, terus ABS 5 kurang ini 5. Oke, untuk galatnya itu rumusnya if kurung error kurang dari 0,001. Apa 0,001? Karena di situ tertulis di jurnalnya itu galatnya 0,001. Terus else if true, jika dia benar maka buat dia selesai. Jika dia salah, buat dia lanjut. Jadi semisal dia sudah masih belum lebih dari nilai toleransi galatnya itu, buat dia lanjut. Kalau dia udah lebih dari galatnya ini, maka dia selesai. Baik. Walah. Nah, lanjut. Di sini kita tinggal tarik aja. Oke. Kita dapat nilai galatnya itu berada selesai di 21. Ini untuk Jacobi. Lalu kita buat di sini yang untuk Gauss-Seidel. Gauss-Seidel. Nah, untuk rumusnya ini tadi dulu. Untuk Gauss-Seidel rumusnya mirip, akan tetapi rumusnya itu mengambil dari nilai yang terbaru. Ini kita copy dah. Nah, kita copy di ini. Oke, nilai iterasi satunya itu masih sama dengan ini kurung 10 ditambah X2-nya ini I2-nya dikurang dibagi 4 masih 2,5. Terus X2-nya itu rumusnya tuh sedikit mirip, akan tetapi dia tuh memakai yang baru. 15 tambah X1-nya tuh nilai yang baru. I1-nya tuh nilai yang baru. Ditambah I3 bagi 3. Oke, terus untuk yang ini pakai 10 dikurang X1-nya itu kita pakai yang baru ditambah I2 nilai yang terbaru lalu dibagi 2.
Nah, untuk nilai galatnya itu sama saja, kita copy. Terus galatnya ini sama, kita copy aja. Nah, itu kita tinggal tarik saja. Nah, tuh. Kita ketemu nilai galatnya itu di iterasi 7. Nah, berdasarkan Excel-nya itu kita dapat nilai Jacobi-nya itu galatnya itu berhenti di iterasi 21, untuk geosaudara itu berhenti di iterasi 7. Oke, sekian yang bisa saya tampilkan tentang Excel-nya. Selanjutnya akan dilakukan pencarian oleh bahasa pemrograman Python oleh rekan saya yaitu Dwi Santana. Kepada Kak Dwi Santana dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melakukan melalui metode Python-nya. Pertama, di sini ada ANP array ini sebagai matrik koefisien A sesuai dengan sistem persamaannya. Lalu untuk yang B ini adalah vektor hasil dari sistem persamaan A ini, yang 4, min 1, 1, min 1, 3, min 1, 1, min 1, 2. Lalu untuk X Jacobi yang ini adalah dua vektor solusi awal, yang dimana solusi awalnya itu adalah masing-masing 0. Di metode Jacobi 0, 0, 0, dan di Gauss-Seidel juga 0, 0, 0. Lalu di toleransinya, di bagian toleransinya itu maksimalnya 0,001, dan di max iter ini yaitu jumlah maksimum iterasinya. Lalu selanjutnya langsung aja ke bagian iterasi metode Jacobi-nya. Pertama, kita menandai awal dari metode Jacobi di sini. Lalu di for iterasi in rank 1, max iter tambah 1 itu kita melakukan iterasi hingga 100 kali atau sampai konvergen, atau dia terpenuhi error dari toleransi 0,001 ini. Lalu untuk X baru sama dengan NP zeros like X Jacobi, yaitu dia membuat array kosong X baru untuk menyimpan hasil perhitungan baru. Dan untuk yang NP0 like ini artinya array baru dengan ukuran dan tipe yang sama seperti X Jacobi. Lalu selanjutnya yaitu for I in rank len B, yaitu untuk loop untuk menghitung setiap elemen X0, X1, X2 sesuai jumlah persamaannya. Lalu yang bagian jumlah sum ini adalah elemen pada baris ke I kecuali elemen diagonal. Ini merupakan rumus dalam Python yang sesuai dalam rumus Jacobi. Lalu untuk X baru I sama dengan BI dikurang jumlah dibagi AII, ini yaitu menghitung nilai baru X-nya. Lalu untuk
yang bagian error ini itu menghitung selisih maksimum antara nilai baru dan nilai lama. Ini adalah error yang akan digunakan untuk mengecek konvergensinya. Selanjutnya yaitu untuk bagian print F iterasi 2 ini, itu menampilkan hasil tiap iterasi lengkap dengan errornya. Lalu yang terakhir itu if error kecil dari toleransi. Ini jika error sudah cukup kecil, ia akan berhenti, iterasinya akan berhenti atau sudah konvergen. Dan di sini hasilnya yaitu dia ada di iterasi 21, di mana X1-nya 2,64, X2-nya 8,52, dan X3-nya 7,94, di mana galatnya yaitu 0,000749, sama seperti di bagian Excel tadi. Itu adalah solusi akhir dari metode Jacobi. Selanjutnya yaitu untuk metode Gauss-Seidel. Di bagian Gauss-Seidel ini, bagian X lama sama dengan X GS copy itu simpanan salinan nilai lama untuk menghitung error nantinya. Dan ini sebelumnya itu ada for iterasi in rank itu sama seperti Jacobi, kita melakukan iterasi sampai batasnya. Lalu untuk bagian S1 ini jumlah dari variabel yang sudah diperbarui di iterasi sekarang, dan S2 ini adalah jumlah dari variabel yang belum diperbarui atau pakai nilai yang sebelumnya, nilai yang lama. Ini merupakan cerminan dari rumus Gauss-Seidel. Lalu untuk yang XGSI ini, dia menghitung nilai baru dan langsung simpan ke XGSI. Lalu untuk yang error NP max ini adalah hitung error maksimal atau selisih nilai baru dan yang lama. Makanya dia XGS dikurang X yang lama. XGS ini adalah nilai iterasi yang baru. Lalu yang print iterasi ini adalah tampilan hasil dari error tiap iterasi. Makanya dia outputnya yaitu ini. Dia hanya nyampai iterasi ke-7. Dia lebih pendek ketimbang dari metode Jacobi tadi, di mana iterasi 7 ini di X1-nya 2,64, X2-nya 8,52, X3-nya 7,94, dengan nilai galatnya itu 0,000739. Maka dari itu, metode Gauss-Seidel ini lebih cepat daripada metode Jacobi ini. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator kepada Hilda. Oke, kita lanjut ke hasil simulasinya itu. Berdasarkan data yang dari jurnal itu, datanya itu agak berbeda dari yang Excel. Pada bagian metode Jacobi itu iterasinya itu selesai di iterasi ke-21. Iterasi ke-21 baru dia error. Baru dia sudah selesai.
Sedangkan di GeoShadle itu di iterasi ke-7 sudah selesai. Di sini iterasi ke-8 baru selesai. Terus kesimpulannya, GeoShadle itu lebih unggul untuk sistem dominan diagonal karena efisiensi dan kestabilannya, namun Jacobi tetap relevan untuk sistem sederhana atau bila pemrosesan paralel menjadi fokus utama. Pemilihan metode tergantung konteks dan karakteristik masalah yang dihadapi. Nah, walaupun hasil yang di Excel berbeda dari yang di ini hasil simulasinya ataupun di jurnalnya, akan tetapi GeoShadle tetaplah menjadi metode yang lebih singkat. Itu kami sudah melakukan dengan metode yang diberikan di jurnalnya atau cara yang diberikan dari jurnalnya. Nah, kenapa hasilnya sepertinya berbeda, tetapi di Excel-nya menunjukkan tetap saja sama GeoShadle yang lebih singkat daripada Jacobi. Oke, untuk sekian yang bisa kami sampaikan tentang metode GeoShadle dan Jacobi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Oke.